datang kembali teman-teman di YouTube channel Chillnet Corner. Insya Allah pada video kali ini kita bakal bahas tentang pelajaran selanjutnya, yaitu tentang ada yang namanya metode statistika parametrik. Nah, adapun untuk video kali ini kita bakal belajar dulu tentang konsep konsep dasar dalam statistika ya teman-teman. Nah ini kalau misalnya teman-teman mungkin kalau di apa namanya di universitasnya ada pelajaran MSP yaitu yang berkaitan dengan statistika, uh, teman-teman bisa belajar ya nanti di sini. Nah ini kita bakalan perkenalan dulu ya tentang statistika ini. Nah, pasti teman-teman tuh udah pernah belajar yang namanya statistika itu pas uh, ketika SD, SMP ataupun SMA ya teman-teman. Paling uh, perbedaannya itu ketika teman-teman di SD, SMP, SMA itu statistikanya masih yang dasar. Nah, sekarang ketika kuliah itu bakal dibahas lebih dalam lagi. Nah, tapi untuk video ini kita bakal bahas tentang pengenalannya dulu ya teman-teman, yaitu istilah-istilah yang selalu teman-teman harus tahu gitu ketika kita belajar materi ini kayak gitu. Nah, yang pertama itu tentunya ada yang namanya apa? Statistika itu sendiri kan, ya enggak. Nah, statistika itu apa? Nah, statistika itu adalah ilmu yang digunakan di ini ilmu ya teman-teman, ilmu yang digunakan untuk mempelajari untuk mempelajari oke okay, tentang tentang cara mengumpulkan data. Oke, jadi datanya dikumpulin dulu, cara mengumpulkan data, kemudian apa lagi, mengolah datanya setelah dikumpulkan, mengolah data, terus nanti datanya dianalisis, menganalisis data, dan menyajikan datanya. Oke, dan menyajikan data, oke, yang pada akhirnya itu tuh digunakan, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan kayak gitu ya teman-teman. Jadi statistika tuh itu mengambil kesimpulan, yaitu merupakan sebuah ilmu ya yang mencakup tentang cara mengumpulkan data, mengolah data, terus nanti datanya dianalisis, kemudian disajikan juga hingga dia tuh akhirnya dapat digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan kayak gitu. Nah, yang kedua itu teman-teman pasti udah pernah dengar yang namanya statistik, oke? Okay? Nah, statistik ini apa? Apa perbedaannya antara statistika sama statistik? Nah, kalau misalnya statistika kan ilmu ya teman-teman nih, ilmu. Nah, kalau misalnya statistik itu adalah informasinya nih, informasi ataupun data kuantitatif. Jadi hasil-hasil perhitungan statistika itu disebutnya statistik ya teman-teman. Dalam bentuk, gampangnya kayak gitu, dalam bentuk angka yang dapat berupa kumpulan data, kemudian angka ataupun informasi. Oke, angka atau informasi atau informasi. Oke. Nah, itu untuk
statistika dan statistik ya teman-teman. Nah, teman-teman juga harus tahu kalau misalnya statistika itu dibagi menjadi berapa nih? Dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada statistika deskriptif, oke, sama yang satunya lagi itu statistika apa nih kira-kira? Ya betul banget, inferensial. Oke. Nah, apa perbedaan mereka? Nah, statistika deskriptif ini dia itu adalah statistika yang berhubungan dengan pengumpulan data, oke. Pengumpulan data, kemudian apa lagi? Meringkas data dan menyajikan data. Meringkas data dan menyajikan data. Nah, ini adalah yang uh, statistika deskriptif ya teman-teman, menyajikan data. Nah, kalau misalnya statistika inferensial, dia itu adalah statistika yang menggambarkan konklusi atau membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Oke. Nah, jadi bedanya itu kalau misalnya yang tadi deskriptif itu dia itu berhubungannya dengan pengumpulan data, kemudian meringkas datanya dan menjanjikan datanya. Nah, kalau misalnya inferensial itu lebih kayak dia tuh pada akhirnya akan menggambarkan konklusi gitu ya. Jadi akan membuat kesimpulan tentang sebuah populasinya. Nah, jadi kita lanjut aja ke contohnya ya misalnya. Tadi kan kita udah bahas tentang pengertian dari statistika deskriptif. Nah, tadi itu statistika deskriptif. Oke. Nah, tadi kaitannya statistika deskriptif itu bentuknya apa aja tadi ya? Satu ya, pengumpulan data kan ya. Nah, pengumpulan data ini bisa dilakukan misalnya dalam bentuk contohnya bisa dengan menggunakan survei gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk apa namanya meringkas datanya atau penyajian datanya, oke. Penyajian data itu teman-teman bisa uh, menggunakan grafik, oke. Menggunakan grafik, terus tabel, diagram dan sebagainya ya. Ini untuk uh, yang menyajikan datanya. Nah, yang ketiga itu yang mengolah data. Nah, yang mengolah data ini teman-teman itu apa namanya? Biasanya yang dicari itu kayak nilai rata-rata, oke, nilai rata-rata atau mean, kemudian median, modus dan sebagainya ya. Nah, itu yang untuk statistika deskriptif kayak gitu ya. Semoga teman-teman paham ya nyampe sini. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh langsung tanyain aja di kolom komentar. Oke, nah sekarang kita yang poin kelima, yaitu yang statistika uh, apa namanya statistika inferensial. Oke. Nah, untuk inferensial ini tadi kan dia itu akan mana tadi? Ini untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Nah, itu bentuknya apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada yang namanya estimasi ya, teman-teman. Estimasi atau penaksiran. Nah, ini nih apa sih? Nah, ini nih aku bakal jelasin secara singkatnya aja ya, teman-teman. Nah,
karena ini tuh nanti insya Allah kita bakal belajarin di materi MSP ini, tapi nanti ketika di materi-materi selanjutnya ya. Nah, apa itu estimasi atau penaksiran? Nah, ini tuh adalah proses untuk menebak, untuk menebak, okay, atau menghitung nilai, atau menghitung nilai suatu parameter populasi, suatu parameter populasi ya suatu sorry, jadi ini tuh menebak satu jadi intinya ini proses untuk menebak atau menghitung nilai suatu parameter populasi uh, berdasarkan data sampel, sorry, berdasarkan data sampel. Oke, nah ini aku mau jelasin sekilas aja. Jadi ini tuh estimasi itu ada yang namanya, ada yang estimasi titik ya. Untuk lebih dalamnya nanti kita pelajarin bareng-bareng ya teman. Estimasi titik, sama yang kedua itu ada estimasi interval ya teman-teman. Estimasi interval. Nah, maksudnya dari estimasi titik ini nanti dia tuh hanya menebak satu titik spesifik. Jadi hanya menebak satu titik spesifik. Misalnya ya, contohnya adalah gampangnya itu rata-rata sampel, mean sampel, oke, itu digunakan untuk mean sampel digunakan sebagai apa nih, sebagai estimasi rata-rata populasinya kayak gitu. Estimasi sorry nggak kelihatan ya, estimasi rata-rata populasinya. Oke, nah jadi rata-rata sampelnya itu digunakan sebagai estimasi rata-rata populasinya. Jadi dia cuma pakai satu titik. Nah, sedangkan interval dia itu pakainya interval. Misalnya kayak gini contohnya. Rata-rata populasi destinasi itu, misalnya destinasi wisata itu adalah 50 sampai 60 kayak gitu. Nah, itu merupakan estimasi interval kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu mungkin untuk penjelasan singkatnya tentang estimasi atau penaksiran. Semoga teman-teman paham ya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya apa nih? Pengujian hipotesis ya teman-teman. Nah, ini juga sama, kita bakalan insya Allah belajar di materi-materi selanjutnya. Nah, tapi untuk sekarang kita cuma pengenalannya aja. Nah, untuk pengujian hipotesis itu apa? Nah, yaitu metode untuk menentukan apakah klaim tentang parameter populasi dapat diterima atau tidak ya, dapat diterima atau ditolak, berdasarkan data ya teman-teman, berdasarkan data sampel kayak gitu. Oke, nah ini juga ada metodenya nih teman-teman. Jadi ini tuh karena metode berarti dia tuh cara ya. Nah, ini tuh nanti pengujian hipotesis tuh ada caranya tersendiri kayak gitu. Nah, untuk lebih
dalamnya nanti kita bakal belajar bareng-bareng gitu. Nah, untuk sekedar sekilas aja, jadi pengujian hipotesis ini nanti kita bakalan cari, bukan cari, tapi tentuin hipotesis nol dulu. Misalnya hipotesis nolnya itu sama dengan misalnya uh, rata-rata sesuatu sama dengan rata-rata sesuatu itu. Nah, jadi nggak ada perbedaannya. Tapi kalau misalnya yang hipotesis satu itu uh, satu berarti H1 itu misalnya rata-ratanya itu nggak sama ya. Karena ini sama, jadi nanti ini nggak sama tuh sih berbeda kayak gitu. Nah, nanti dari sini itu bakal dibuktiin nih, kira-kira akan ditentukan nanti tuh apakah ini nanti dari pengujian hipotesis ini nanti hasilnya akan menerima H0 atau menolak H0. Nah, itu kurang lebih buat sekilas tentang pengujian hipotesis dan estimasi. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum paham, boleh langsung tanya aja di kolom komentar ya. Oke, sekarang aku mau lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu nomor 6 kita bakal belajar tentang istilah-istilah penting nih, istilah umum ya, uh, istilah-istilah yang uh, istilah-istilah penting yang ada di statistika yang ada di statistika. Oke. Nah, teman-teman pasti bakal sering banget menjumpai kata-kata ini ya. Jadi semoga teman-teman bisa ingat ya. Nomor satu itu ada yang namanya data. Nah, apa itu data? Data itu adalah himpunan fakta ya teman-teman. Jadi himpunan fakta, baik itu nilai, oke, baik itu nilai atau pengukuran dan data bisa berupa pengukuran dan data bisa berupa apa nih kira-kira ya, banget kata atau angka ya teman-teman. Nah, ini adalah data kayak gitu. Oke. Nah, sekarang yang kedua nih, pasti teman-teman bakal sering banget nemuin kata ini, yaitu populasi. Oke. Nah, apa itu populasi? Populasi adalah berisi semua, ingat-ingat ya teman-teman, semua item atau individu yang akan dibuat kesimpulannya. Oke. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman. Kalau misalnya populasi itu semuanya, semua individunya, semua item yang bakal kita teliti gitu. Nah, yang nomor 3 itu adalah sampel. Nah, apa ini sampel? Sampel itu adalah bagian dari populasi ya teman-teman, bagian dari populasi. Jadi kalau misalnya tadi populasi itu semua item ya, tapi kalau misalnya sampel itu adalah bagian dari populasinya, bagian dari populasi yang dipilih ya, yang dipilih untuk dianalisis kayak gitu, untuk dianalisis. Oke. Nah, yang sekarang nomor 4 itu ada yang namanya parameter. Oke. Nah, mungkin teman-teman tadi udah pernah dengar juga nih parameter. Ini parameter. Nah, sebenarnya apa parameter? Parameter itu adalah ukuran numerik. Jadi ukuran numerik. Oke. Bentar, ini jelek banget tulisannya. Bentar guys. Jadi ukuran numerik
uh, ukuran numerik yang menggambarkan apa nih, karakteristik populasi ya teman-teman. karakteris Karakteristik, sorry, karakteristik populasi kayak gitu. Nah, misalnya di sini tuh kayak misalnya rata-rata populasi kan gini ya. Rata-rata populasi lambang ya, new. Kemudian varians, oke. Okay. Nah, terus juga apa lagi? Uh, Proporsi kayak gitu. Oke. Okay. Ini P-nya P besar ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah parameter kayak gitu. Nah, terus yang kelima itu apa? Statistik. Nah, mungkin teman-teman statistik udah tadi aku udah aku sebutin ya yang di sini nomor poin 2. Nah, tapi yang ini tuh biar kayak lebih sederhananya lagi. Jadi intinya statistik di sini itu adalah ukuran, masih ukuran juga, ukuran numerik yang dihitung, numerik yang dihitung uh, dari sampel, dari sampel. Nah, kalau misalnya tadi kan parameter kayak gini ya. Nah, kalau misalnya statistik tuh tadi kan rata-rata populasi, sorry, ini kan rata-rata populasi ya. Nah, kalau misalnya sampel tuh berarti kayak gini kan, X bar, kemudian apa lagi? Ini sama P kecil ya, P kecil kayak gitu. Nah, itu kurang lebih untuk istilah-istilah penting yang harus teman-teman tahu. Kalau misalnya untuk nyampe sini kira-kira teman-teman aman nggak? Kalau misalnya ada yang bingung, boleh langsung tanyain aja di kolom komentar. Oke, lanjut ke agenda selanjutnya. Widih, agenda. Oke, ke poin selanjutnya yaitu yang nomor 7. Ini mana? Itunya. Oh, ini, sorry. Nggak kelihatan, guys. Oke, nomor 7 itu apa? Ya, betul banget, sumber-sumber data. Nah, apa nih sumber-sumber data? Dari mana aja kita bisa dapat data? Oke, kita bakal belajar ya teman-teman di sini. Nah, jadi sumber-sumber data itu ada yang namanya apa? Sumber data primer, oke. Sama ada namanya apa? Sumber data sekunder, oke. Sumber data sekunder. Nah, apa itu sumber data primer? Nah, sumber data primer itu artinya dia itu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Dari sumber aslinya oleh peneliti. Jadi si penelitinya ini adalah orang yang mencari datanya sendiri kayak gitu. Tapi dari dia langsung kayak gitu. Nah, biasanya ini itu ya biasanya melalui observasi. Jadi dia nyari tahu sendiri gitu datanya, observasi, kemudian wawancara, oke. Terus apalagi survei, eksperimen kayak gitu ya, survei dan eksperimen. Nah, itu biasanya uh, yang sumber data primer kayak gitu. Nah, untuk contohnya sendiri misalnya ya teman-teman, contohnya sendiri misal teman-teman ngelakuin survei kayak gitu, survei menggunakan G-form kayak gitu. Terus apalagi wawancara, misal ada kegiatan apa ya, misalnya ada kegiatan pengen uh, belajar bercocok tanam nih. Nah, mungkin teman-teman bisa bertanyanya kepada uh, bapak-bapak atau ibu-ibu pekebun, kemudian juga misalnya belajar bertani bisa wawancarainya ke petani kayak gitu. Nah, terus apalagi ya betul banget pengamatan kayak gitu. Nah, biasanya ini kalau misalnya penelitian
penelitian dalam bidang sains kayak gitu ya, pengamatan atau observasi. Nah, ini yang merupakan sumber data primer ya teman-teman. Nah, kalau misalnya sumber data sekunder itu dia itu datanya data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain nih. Oke, oleh pihak lain untuk tujuan selain penelitian kita. Jadi pihak lain untuk uh, tujuan selain penelitian kita, untuk tujuan selain penelitian kita. Jadi dia ini datanya kita ambil gitu dari uh, apa namanya, misalnya datanya itu ya biasanya biasanya diambil dari sumber yang sudah ada. Biasanya diambil dari sumber yang sudah ada. Jadi kalau misalnya kita mungkin biasanya di BPS ya, Badan Pusat Statistik, di websitenya kayak gitu, yang sudah ada, seperti atau bisa juga dari seperti buku. Oke, kemudian apa lagi ya? Jurnal, kemudian apa lagi? Laporan atau database online ya, kayak gitu, database online. Nah, contohnya itu data sekunder ini, misalnya teman-teman mau nyari data sensus di website official BPS. Oke, BPS itu Badan Pusat Statistik Nasional, kemudian dan lain-lainnya. Intinya teman-teman tuh ini ambil datanya dari data-data yang valid gitu, yang sudah diteliti oleh orang lain kayak gitu. Nah, itu juga boleh kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya uh, teman-teman ada yang bingung, boleh langsung tanyain aja di kolom komentar ya. Semoga aman untuk yang sumber-sumber data. Oke, sekarang aku mau lanjut yang terakhir, yaitu poin bukan yang terakhir, sorry, sebelum terakhir. Oke, yang 8 itu ada yang namanya tipe-tipe data ya teman-teman. Tipe-tipe data. Oke, nah tipe-tipe data itu tadi kan sumber-sumber data, nah sekarang tipe-tipe data. Nah, tipe-tipe data itu tadi ada yang namanya data kategorikal. Oke, kategorikal. Nah, ini maksudnya apa? Jadi data ini berupa kelompok atau kategori, oke, dan bukan angka. Nah, satunya itu setelah data kategorikal itu ada yang namanya data apa nih kira-kira teman-teman? Ya, betul banget, data numerikal. Nah, tadi kan kalau misal data kategorikal dia itu apa ini, kategori, uh, dia bukan angka ya teman-teman. Kategori uh, bukan angka dan bukan angka. Oke, sorry, dan bukan angka. Nah, kalau misalnya data ini dia itu data yang berupa angka. Oke, kan namanya aja numerical gitu. Data yang berupa angka yang bisa dihitung atau diukur. Yang bisa dihitung atau diukur. Oke. Nah, itu untuk perbedaannya data kategorikal dan data numerikal. Nah, untuk contohnya gimana nih kira-kira yang data kategorikal? Nah, contohnya itu teman-teman misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin kan
ada dua ya, ada laki-laki sama perempuan. Oke, laki-laki, perempuan. Kemudian apa lagi? Eh, misalnya apa namanya ini ya? Warna favorit. Warna favorit kalian apa? Terus hobi dan sebagainya. Jadi dia bukan angka dan termasuk ke dalam kelompok atau kategori kayak gitu. Nah, terus untuk yang data numerikal gimana nih? Nah, data numerikal itu aku mau jelasin di sini. Kalau misalnya data numerikal itu terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Satu ada data yang uh, sorry. Jadi intinya dia itu uh, discrete ya. Ada yang namanya discrete. Nah, maksud dari discrete itu dia itu uh, angkanya bulat, angkanya bulat dan tidak bisa dipecah dan tidak bisa dipecah jadi lebih kecil atau bahasa gampangnya itu dia itu uh, biasanya identik dengan data yang bisa dihitung, dengan data yang uh, bisa dihitung. Oke. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya jumlah siswa di kelas. Oh, jumlah siswa di kelas ini, jumlah siswa di kelas A ada 15 orang misalnya. Oke. Terus apa lagi? Misal jumlah buku di rak ada jumlah buku di rak ada 20. Nah, itu juga termasuk ke discrete karena dia bisa dihitung ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yang nomor 2 itu ada yang namanya apa nih? Yang namanya continue ya, teman-teman. Nah, continue ini dia itu angkanya itu uh, angka yang sebaliknya, yaitu angkanya bisa dipecah. Angkanya bisa dipecah jadi desimal atau lebih, jadi desimal atau lebih. Oke. Nah, ini biasanya identik dengan data yang diukur ya, teman-teman. Kalau tadi discrete itu dihitung, kalau misalnya continue ini diukur. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya berat badan siswa. Oke. Karena dia diukurkan berat badan siswa. Misal berat badan siswa ini siswa A, berat badan siswa A 30 kg misal. Terus tinggi badan siswa B 170 cm misalnya. Nah, itu mereka kan diukur ya, teman-teman. Nah, terus misalnya waktu tempuh, kemudian suhu dan sebagainya. Waktu tempuh, kemudian suhu dan sebagainya. Oke. Nah, itu untuk yang tipe-tipe data. Jadi ingat lagi, tipe-tipe data itu ada dua, yaitu kategorikal dan numerikal. Dan numerikal itu ada dua, yaitu discrete dan continue kayak gitu. Nah, yang terakhir kita finally yang uh, part 9 atau nomor 9, oke, yaitu kita bakal belajar tentang tipe-tipe skala pengukuran. Oke. Tipe-tipe skala pengukuran. Oke. Nah, tipe-tipe skala pengukuran ini ada yang namanya satu, itu nominal. Nah, ini tuh apa? Nah, nominal ini adalah data berupa kategori tanpa urutan ya, teman-teman. Jadi tanpa urutan. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah tadi jenis kelamin ya, jenis kelamin, kemudian warna baju juga masuk.
warna baju, dan sebagainya. Oke, nah jadi nggak ada urutannya. Yang kedua, itu ada data ordinal. Nah, ordinal ini apa? Yaitu data berupa kategori, dengan urutan, tapi dengan urutan, tetapi jarak antar kategori, antar kategori uh, tidak pasti ya teman-teman. Jadi jaraknya itu tidak pasti antar kategorinya, tidak pasti. Nah contohnya itu apa? Contohnya ya betul banget, tingkat kepuasan, misalnya tingkat kepuasan customer di sebuah restoran, misalnya ada yang puas, kemudian ada yang cukup puas, okay. Ada yang apa namanya, uh, ada yang bentar, salah, oke, cukup puas, kemudian ada yang sangat puas, misalnya puas, tidak puas, dan sebagainya lah ya, pokoknya intinya kayak gitu. Nah terus apa lagi ya, uh, misalnya peringkat lomba juga masuk nih, peringkat lomba. Nah ini termasuk ke yang contoh-contoh tipe-tipe skala pengukuran yang ordinal. Yang selanjutnya itu yang ketiga itu ada yang interval. Oke, nah interval ini dia itu apa nih teman-teman? Datanya berupa angka. Oke, data berupa angka. Kalau tadi sebelumnya itu berupa kategori, sekarang data berupa angka. Kemudian uh, data berupa angka memiliki jarak yang sama, tapi nolnya bukan nol absolut. Maksudnya apa? Tapi nolnya bukan nol absolut. Maksudnya kayak gimana nih? Maksudnya adalah uh, nol hanyalah titik referensi. Jadi nol hanyalah titik referensi. Alright, oke. Nah contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya kayak gini, suhu dalam Celcius. Suhu dalam Celcius kan berapa nih teman-teman? 0 derajat Celcius kan. Nah 0 derajat Celcius itu berarti bukan berarti tidak ada suhu, ya enggak? Kayak gitu. Tapi dia itu 0 derajat Celcius aja, tapi bukan berarti dia itu oh ini suhunya nggak ada, kayak gitu. Nah itu kurang lebih untuk yang interval. Nah selanjutnya yang nomor 4, misalnya rasio. Bukan misalnya, tapi emang rasio ya guys. Oke, rasio ini nih berarti apa pengertiannya? Ya udah, berarti data berupa angka. Oke, memiliki jarak yang sama, dan nolnya adalah apa nih? Adalah nol absolut. Berarti ini tuh artinya nol berarti tidak ada, karena dia absolut. Nol berarti tidak ada. Oke, nah contohnya itu kayak, maksudnya itu adalah misal berat badan. Nah, berat badan misalnya 0 kg. Berarti itu artinya apa? Berarti artinya
tidak ada berat, ya enggak. Nah itu kurang lebih untuk maksudnya dari yang D itu nol absolut, itu karena apa? Tidak ada berat. Sama juga kalau misalnya tingginya 0 cm, berarti dia itu bukan berarti uh, punya tinggi segitu, tapi emang tidak ada gitu, maksudnya tingginya berarti tidak ada kayak gitu. Nah itu mungkin untuk penjelasan tentang konsep-konsep dasar statistika pada video pertama ini. Mangga teman-teman pelajari. Kalau misalnya ada bagian yang bingung, mangga bisa tanyain aja di kolom komentar. Mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.